Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam perawat Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menyajikan video tentang perkenalan alat bronkoskopi. Khususnya pada kesempatan ini adalah si scoop bronkoskopi itu sendiri. Ya, kita lihat di belakang saya ini ada sebuah lemari, di mana lemari ini adalah lemari khusus untuk menyimpan alat bronkoskopi. Didesain ini memanjang ke atas karena untuk alat bronkoskopi itu tidak boleh tertekuk. Oke, kita langsung saja. Ini adalah scoop dari bronkoskopi. Kita lihat secara fullnya seperti ini. Nah, ini ada dua bagian. Dan untuk pada video kali ini saya akan menyajikan scoop bronkoskopi itu dari Fujifilm dengan merek Fujinon EB530T. Ya, kita lihat yang bagian ujung ini adalah bagian untuk konektor ke mesin scoop. Ini dalam posisi tertutup. Kalau kita ingin memasukkan ke mesin, kita langsung buka saja. Ya, di sini sudah ada konektor-konektor untuk masuk ke mesin scoop itu sendiri. Kemudian yang berikutnya ini adalah konektor untuk ke light source ataupun pencahayaan. Jadi nanti si bronkoskopi itu ketika dikoneksikan ke light source, maka si bagian ujung scoopnya ini dia akan mengeluarkan cahaya. Kemudian ini adalah kabel dari konektornya itu sendiri untuk nantinya tersambung ke si scoopnya ini. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah bagian yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah ini adalah pegangannya, handle scoop itu sendiri. Kemudian untuk yang dari merek Fujinon itu ada tombol di bagian atas, di bagian sini itu berfungsi sebagai freeze. Jadi ketika dokter ingin melihat ataupun membandingkan, nah kita tinggal mijit si tombol yang ada di bagian atas ini. Freeze itu kata lainnya seperti screenshot ya. Jadi ketika nanti sudah masuk ke monitor, maka akan ada dua perbandingan gambar. Kemudian ini untuk yang depannya ada tombol lagi. Dia ini berfungsi sebagai untuk pencahayaan, brightness. Kemudian di sini ada yang bolong. Ini di sini tempat adanya katup untuk suctioning. Ya, nanti ada bulat, kemudian nanti dikoneksikan ke mesin suction. Di sini fungsinya untuk suctioning. Kemudian di bawahnya ini ada lagi. Nah, di sini ada tutup, nanti ada katup. Nah, fungsi katup di sini adalah untuk memasukkan aksesoris si bronkoskopi itu sendiri. Misalnya ada needle, kemudian ada sikatan ataupun yang lainnya nanti masuk lewat sini. Kemudian yang berikutnya di sini ada handle untuk mengarahkan si scoopnya itu apakah ke kiri atau ke kanan. Nah, jadi seperti setir kalau pada mobil. Dan berikutnya kita turun ke bawah, ini ada namanya tube ataupun tuang. Nah, inilah nanti yang akan masuk ke dalam saluran pernapasan pasien. Nah, kemudian nanti di bagian ujung, di bagian sini, ini ada satu lubang. Nah, ini lubang yang besar ini berfungsi untuk keluarnya si aksesoris scoop tadi. Seperti ada sikatan, kemudian ada jarum, ada cryo dan lain sebagainya. Dan kemudian di sini juga ada kameranya sudah tersedia. Kemudian ada juga di sini light ataupun pencahayaan. Oke, setelah kita mengetahui tentang scoopnya, kemudian kita akan mengetahui tentang aksesorisnya. Di sini ada beberapa aksesoris. Ya, kita lihat. Yang pertama adalah aksesoris ini yang disebut dengan basket. Nah,
namanya seperti basket karena ketika dibuka maka si bagian ujungnya itu seperti ring basket. Ini biasanya fungsinya untuk mengambil benda-benda yang masuk ke saluran pernapasan berupa benda-benda yang bulat seperti kelereng ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua itu ada jarum. Nah, kita lihat untuk jarum ini ketika dikeluarkan ini akan ada jarum. Dan di bagian si ujung jarum ini nanti ada untuk fiksasi, dimasukkan spet 20 cc untuk mengambil cairan jaringan untuk pemeriksaan. Kemudian yang berikutnya ini ada sikatan. Nah, dari namanya sendiri adalah sikatan, berarti ujungnya berbentuk sikat. Nah, fungsinya adalah untuk mengambil jaringan dengan cara menyikat-nyikat si daerah bronkus itu sendiri. Dan nanti hasilnya akan dimasukkan ke gelas. Ya. Dan yang berikutnya ada juga ini adalah forceps. Forceps itu ujungnya seperti gigi buaya. Kalau kita buka seperti ini, dia akan terbuka. Nah, ini fungsinya untuk mencapit. Jadi ketika kita ingin ambil jaringan, maka selanjutnya kita akan buka dan kemudian si jaringan yang akan diambil untuk pemeriksaan itu dijepit di sini menggunakan si forceps ini. Ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah sikatan juga, tapi bedanya sikatan ini untuk mencuci. Untuk membedakannya antara sikatan pemeriksaan dengan sikatan untuk mencuci, yaitu dari struktur sikatannya. Kalau yang untuk sikatan pemeriksaan itu lebih kecil dan lebih halus, untuk yang sikatan itu lebih besar dan juga lebih kasar. Ya, kemudian yang berikutnya aksesorisnya juga ada kauter dan juga yang lainnya. Cuman kalau untuk kauter belum ada. Kemudian ada juga kayo nanti yang akan dihubungkan langsung ke scope-nya. Dan juga mungkin ada yang lainnya yang bisa ditambahkan. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan yang ada saja. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Semoga memberikan informasi dan juga semoga bermanfaat bagi semua. Dan juga jangan lupa untuk subscribe dan juga like channel Dunia Keperawatan untuk update informasi berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam perawat Indonesia.